Apa yang terjadi jika sebuah gempa mega terus melanda? Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan mengetahui seberapa dahsyat kekuatannya. Gempa megatrus adalah salah satu jenis gempa bumi paling kuat di dunia. Gempa megatrus dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang baru dan akan segera terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar, dan menimbulkan kerusakan serta tsunami dahsyat. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang tepat. Ini terjadi ketika dua lempeng tektonik besar saling bertabrakan. Zona megatrus sebenarnya sekadar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan, stres, pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik, thrusting. Kekuatan yang dilepaskan bisa mencapai lebih dari 9,0 pada skala Richter. Zona megatrus bukanlah hal baru. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona megatrus berada di zona subduksi aktif, seperti 1. Subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda. 3. Subduksi Lempeng Laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi Lempeng Laut Filipina. Dan 6. Subduksi Utara Papua. Tsunami besar seringkali mengikuti gempa ini. Saat ini segmen zona megatrus Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Seluruh aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrus disebut sebagai gempa megatrus dan tidak selalu berkekuatan besar. Sebagai sumber gempa, zona megatrus dapat membangkitkan gempa berbagai magnitudo dan kedalaman. Data hasil monitoring BMKG menunjukkan, justru, gempa kecil, yang lebih banyak terjadi di zona megatrus, meskipun zona megatrus dapat memicu gempa besar. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa di Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi megatrus, yaitu 1. Segmen Jawa Timur, 2. Segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan 3. Segmen Banten Selat Sunda. Ketiga segmen megatrus ini memiliki magnitudo tertarget M87. Namun demikian, jika skenario model dibuat dengan asumsi dua segmen megatrus yang bergerak secara simultan, maka magnitudo gempa yang dihasilkan bisa lebih besar dari 8,7. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, worst case, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Untuk itu, dalam ketidakpastian kapan terjadinya, kita semua harus melakukan upaya mitigasi. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa zona megatrus Selatan Jawa memang sangat aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya, seismisitas, dalam catatan sejarah. Sejak tahun 1700 zona megatrus Selatan Jawa sudah beberapa kali terjadi aktivitas gempa besar, major earthquake, dan dahsyat, great earthquake. Sementara itu, gempa dahsyat dengan magnitudo 8,0 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrus Selatan Jawa sudah terjadi 3 kali, yaitu, tahun 1780, M85, 1859, M85, dan 1943, M81. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9,0 atau lebih besar di selatan Jawa belum tercatat dalam katalog sejarah gempa. Jadi, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Pastikan rumah dan bangunan tahan gempa. Hit the like button jika kamu ingin lebih banyak informasi berguna seperti ini.